Alright, sekarang kita akan bahas weekly sync yang kedua dan ini akan bisa diduplikasi untuk weekly sync yang ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke-12 ya. Apa yang membedakan weekly sync pertama dan kedua, itu adalah weekly sync kedua ini ada review high focus goal kita. Nah, cara kita me-review high focus goal kita itu apa? Pertama kita perlu baca kembali ya. Kita baca HFG yang ada di halaman 13, 14, 15. Ini untuk apa? Untuk kita tahu titik mulai kita di mana dan kita sudah bikin progres sejauh apa. Oke. Dan ini satu, dua, kita baca weekly kalau ini karena ini minggu kedua ya, ini minggu kedua, kita baca weekly sync 1. Weekly sync minggu 1 ya, weekly sync minggu 1. Lalu kita beri nilai ya, beri nilai dari 1 sampai 10. Pencapaian masing-masing weekly sync itu berapa? Weekly sync 1, weekly sync 2, weekly sync 3 itu pencapaiannya dari 1 sampai 10 berapa? Ini benar-benar untuk mengukur progres kita ya. Untuk benar-benar mengukur progres kita. Sekali lagi, measurement itu penting banget ya. Measurement itu penting banget. Jangan cuma mau measure kalau week itu bagus ya, minggu itu bagus baru Anda mau measure. No, please. Seburuk apapun justru semakin membutuhkan measurement. Semakin buruk minggu itu, semakin membutuhkan measurement. Karena akan memberikan Anda kejelasan akan menghadapi demon inside you itu seperti apa sehingga Anda bisa melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk menjadikan diri Anda semakin konsisten ya. Kemudian berapapun nilai Anda di bawah Anda bisa lihat di sini ini kan ada catatan ya. Di minggu 1 ya katakan ini minggu 1 goalnya apa Anda beri nilai. Oke. Goal minggu kedua, weekly sync yang kedua di minggu 1 Anda beri nilai berapa. Goal yang ketiga Anda beri nilai berapa. Oke. Terus berikan catatan kenapa nilainya 9. Apa yang Anda alami? Apa tantangan Anda? Apa kendala Anda? Anda catat. Ya, seringkas mungkin Anda catat. Terus 6, kenapa 6? Apa yang terjadi? Oke. 2, kenapa 2? Apa yang terjadi? Anda catat di sini. Ini akan memberikan Anda kebiasaan untuk menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan Anda dan membangun greatness in the moment. Jadi latihan-latihan ini, kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang akan mendudukkan Anda kembali untuk bisa mencapai potensi terbaik Anda dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang Anda inginkan. Nah, itu yang terjadi, itu yang perlu kita lakukan di review high focus goal. Baca halaman 13, 14, 15, baca weekly sync minggu 1 karena ini minggu 2. Kalau ini minggu 3 berarti Anda baca weekly sync minggu 2, oke? Berikan nilai dari 1 sampai 10 dan berikan catatan kenapa pencapaiannya seperti itu. Oke, bagus, jelek, semuanya Anda catat. Ini benar-benar membangun kesadaran yang luar biasa. Anda akan lihat dampaknya pada progres minggu-minggu berikutnya itu luar biasa banget. Ya, sekali lagi jangan cuma mau measure pada saat minggu bagus. Justru minggu jelek itu lebih membutuhkan measurement daripada minggu bagus. Oke. Kemudian review self development kurikulum. Apakah Anda sudah baca buku-buku yang berkaitan dengan self development kurikulum Anda? Kalau belum, kenapa? Apakah Anda belum menyediakan waktunya atau Anda belum bisa eksekusi goalnya atau apakah Anda belum menemukan buku yang tepat atau Anda belum menemukan masalah yang membutuhkan Anda mencari jawabannya di buku-buku tertentu yang sesuai dengan self development kurikulum Anda. Apapun itu, sadari kalau perlu dicatat somewhere around empty space yang tersedia di Sync Planner. Kemudian review deadline. Nah, review deadline itu seperti apa? Oke, kalau Anda lihat pencapaian minggu pertama ini, apakah Anda masih on track untuk mencapai goal Anda sampai 12 minggu ke depan? Oke, apakah Anda masih on track untuk mencapai goal Anda sampai 12 minggu ke depan? Apakah perlu percepatan? Apakah perlu mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini membuat Anda distraksi? Apapun itu Anda sadari
Jadi mereview deadline adalah melihat perkembangan minggu pertama dibandingkan dengan goal 12 minggu Anda. Kalau Anda sudah sampai di minggu keempat, review deadline artinya Anda lihat perkembangan sampai minggu keempat dibandingkan goal 12 minggu Anda seperti apa. Jadi karena deadline kita kan 12 minggu. Kecuali Anda punya deadline yang lebih cepat gitu ya. Nah, review deadline ini akan membantu kita membangun urgensi sehingga kita tidak lagi melihat bahwa, "Oh, saya masih punya waktu nih. Saya masih punya waktu, saya masih punya waktu," dan akhirnya ternyata kita tidak bisa, on time untuk melakukan atau mencapai goal kita ya. Jadi, review deadline ini untuk membangun urgensi sehingga tidak akan ada lagi merasa, "Oh masih ada waktu, entar sok entar sok." Justru dengan review deadline per 12 minggu ini kita selalu lihat goal kita ada di depan mata kita sehingga kita bisa eksekusi dengan jauh lebih baik. Oke. Kemudian lanjut ke, goal minggu kedua. 3 goal minggu kedua Anda tulis. Berdasarkan perkembangan goal minggu pertama Anda, apa yang harus Anda selesaikan di minggu kedua untuk tetap, on track dengan deadline Anda, oke. Apa goal berdasarkan perkembangan minggu pertama, maka goal minggu kedua Anda harus seperti apa. Anda tuliskan di sini. Biarkan ini kosong, karena ini minggu kedua ya. Dan catatan juga biarkan kosong karena akan diisi di minggu ketiga. Oke. Jadi apa yang Anda isi di sini itu berkaitan erat dengan hasil review Anda di minggu pertama. Oke. Ini berkaitan erat dengan hasil review Anda di minggu pertama. Kemudian kita akan menemukan to do list lagi. Harusnya ini minggu kedua to do list Anda tidak banyak berubah kecuali ada tambahan ya. Oh ternyata setelah melewati 1 minggu saya menemukan ada hal yang baik pikiran maupun emosi atau aksi saya yang membuat saya membuang waktu, energi, dan perhatian saya. Itu masukin ke dalam to do list. Ditambahkan to do list-nya, boleh. Boleh nggak dikurangi? Boleh kalau, to do list kita sudah ada aktivitas tertentu yang sudah tidak lagi mengganggu kita dan kita sudah tidak pernah melakukannya lagi. Kita boleh hilangkan dari to do list ya, tapi biasanya 1 minggu ya tentu belum ada yang dihilangkan, ditambah kemungkinan ada, oke. Anda sesuaikan karena to do list akan membangun kesadaran Anda untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Dengan menulis aja sudah akan membangun kesadaran, tapi bukan berarti Anda punya ekspektasi begitu ditulis langsung Anda tidak lakukan. No, take it easy ya, take it easy, bangun kesadaran, kita geser sedikit demi sedikit dan akhirnya kita akan, berhasil menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan sampai menggeser kebiasaan buruk itu langsung tidak dilakukan karena energinya masih sangat besar, dia akan balik lagi ke dalam kehidupan Anda, dia akan bounce back. Tapi kalau Anda kikis perlahan-lahan dengan penuh kesadaran, kikis perlahan-lahan, dia tidak akan, punya energi untuk bounce back lagi. Oke? So, itu dia tentang weekly sync kedua yang sama dengan weekly sync ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12. Nah, video selanjutnya saya akan membahas tentang penutupan dari sync planner ini, yang mana kita akan mereview 12 minggu kita. So, see you di video terakhir.